Puji Tuhan, kita telah melanjutkan dengan beberapa banyak peristiwa yang terjadi sebelum bait Allah diruntuhkan, sebelum datang hari Tuhan yang disebut dengan kedatangan Anak Manusia. Peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi pada hari-hari yang kita akan lalui merupakan peristiwa yang tidak bisa dianggap sepele. Yang belum pernah terjadi, ada beberapa kalimat yang kita baca. Ada bait Allah diruntuhkan, ada permulaan penderitaan, ada keruntuhan Yerusalem, ada kedatangan Anak Manusia, dan bijaksana ketika kita disebut orang-orang yang berjaga-jaga. Mendahului semua itu, mendahului kedatangannya, mendahului penghakiman Allah di atas manusia, maka kalau kita perhatikan, bukan peristiwa-peristiwa lain yang dimulaikan pada waktu itu, tetapi ada persembahan seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser dalam peti, lalu ia berkata, sesungguhnya janda ini memberi lebih daripada semua orang itu. Di awal pemberitaan tentang bait Allah didahului dengan 3-4 ayat tentang seorang janda yang memberikan seluruh kehidupannya. Ada 2 peser uang ke dalam peti, tidak dimulai dari yang lain, tidak dimulai dengan peristiwa-peristiwa yang lain, tapi ada persembahan ibu janda, 2 peser uang yang dipersembahkan. Dan kalau kita perhatikan, 2 peser adalah kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Ia mempersembahkan seluruh kehidupannya, begitu kalimatnya, sebab mereka memberi persembahan dari kelimpahannya, tapi ibu janda memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya, seluruh kehidupannya. Dengan total dia serahkan itu kepada Tuhan, mendahului hari-hari penderitaan yang berat dan besar. Maka apakah Allah memperhatikan? Apakah Allah memperhatikan dan menemukan kita memberikan seluruh kehidupan kepada Tuhan? Kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, seluruh kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Apakah seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan? Ketika tangan-tangan menjadi sangat berat, terulur memberi kepada Tuhan. Ketika tangan-tangan sukar memberi, firman Tuhan semalam berkata, belajar memberi walaupun berasal dari kekurangan kita. Belajar memberi bukan karena kelimpahan, gak kerasa, tidak terasa ketika memberi dari kelimpahan, tidak terasa. Tapi ketika seorang memberi dari kekurangannya, baru itu yang disebut dengan korban. Berani mempersembahkan korban, berani mempersembahkan segala yang kita miliki, seluruh
kehidupan kita. Supaya ketika datang perkara-perkara yang dahsyat yang belum pernah ada, belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa kedatangan yang kedua kali belum pernah terjadi. Semua peristiwa sudah terjadi. Tapi yang belum terjadi adalah bagaimana Allah membuat kegerakan besar di seluruh muka bumi. Bagaimana bangsa-bangsa berduyun-duyun mencari kebenaran Allah. Bagaimana permulaan penderitaan terjadi dengan berbagai macam hal yang mengejutkan kita, sampai kita menjadi heran. Dan firman Allah berkata, datang penderitaan yang besar, tapi itu belum terjadi seluruhnya. Baik itu gempa bumi, penyakit sampar, perkara yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sebelum semua peristiwa itu, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Sebelum datang masa yang sukar, persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh, atau kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, persembahkan itu kepada Tuhan. Allah sedang menantikan adanya orang-orang, kata kitab Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Maliaki 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah. Untuk rencananya, Allah membuat satu tindakan, satu karya. Ia duduk dan memurnikan perak. Ia duduk dan memurnikan emas, sehingga orang-orang dapat mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Mengawali semua peristiwa kedatangannya kedua kali, persembahkanlah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan itu disebut persembahan yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Apabila kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita, tidak terkecuali. Akan datang masa yang sukar. Semalam habis ibu, maka pindah ke Jawa Timur dan meletus. Sebenarnya Gunung Kelut itu sudah non-aktif, seperti Gunung Merapi, Gunung Bromo. Nah, Gunung Kelut itu sebenarnya sudah bukan mati, tapi sudah tidak bekerja. Dan kandungan magma yang ada di dalam perut, di dalam kawah
Langkawi itu ratusan juta ton. Tetapi kalau sejak jam 11 malam gunung itu meletus dengan lava pijar yang 3.000 meter ke atas, semburannya 3.000 meter ke atas, merupakan sesuatu yang luar biasa. Sebab itu diperingatkan beberapa waktu lalu, beberapa gunung yang ada di sekeliling itu akan barengan. Ketika gunung kalau sudah meletus, maka gunung-gunung di sekitarnya itu juga akan nular, begitu katanya. Magma yang di perut bumi itu akan merembet panasnya. Dan saya coba telepon ke Ibu Charles karena Malang itu termasuk daerah terdekat dengan Gunung Kelut. Kami beberapa kali waktu kecil sering ke Gunung Kelut. Dan saya tanya, bagaimana di Malang? Hujan abu sudah. Dan mereka yang reporter televisi menyampaikan di atas kota Malang ada awan yang gelap, awan yang mengandung bukan abu tetapi pasir. Sebab mengarah ke barat daya, dan Malang itu adanya di barat daya Gunung Kelut. Ada banyak hal yang bisa terjadi dan kita tidak pernah menyangka. Ada hal-hal yang sangat mengejutkan, kata firman Allah. Ada perkara-perkara yang sangat mengejutkan. Ayat 11 sekali lagi, Ibu Erna, 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Mau berkata, oh masih lama kedatangan Tuhan. Mau berkata bahwa oh masih panjang, waktunya masih banyak. Kedatangan Tuhan masih jauh. Dari dulu sudah dibilang dekat-dekat, mana dekatnya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadah dan penjara, dan kamu akan dihadapkan dengan raja penguasa karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ketika peristiwa-peristiwa alam terjadi, sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Itu adalah kesempatan bagimu untuk bersaksi. Orang sedang berbicara tentang alam dan orang berbicara tentang Tuhan. Ketika orang bicara tentang alam, maka ia juga berbicara tentang Tuhan. Karena alam diketahui, dikenal, ada penciptanya. Dan kita tahu Tuhan itulah pencipta alam. Dan kita bicara tentang alam,
kita bicara tentang kebesaran Allah. Dulu kita gak punya kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan karena tidak ada tanda alam yang menyertai. Tapi ketika tanda-tanda alam menyertai, kita punya kesempatan berbicara tentang Tuhan, menyampaikan bahwa beginilah caranya Allah menghukum dunia. Dan ketika manusia diperhadapkan dengan hukuman Allah, maka tidak ada cara lain kecuali manusia berbaik-baik dengan Allah. Orang-orang di Bali selalu memberikan persembahan sedekah di semua tempat persimpangan jalan. Jadi mereka tidak boleh lewat persimpangan jalan tanpa melempar bunga. Tidak boleh. Jadi ketika mereka ketemu, mereka keluar kota dan mereka mulai bertemu dengan persimpangan jalan. Setiap persimpangan jalan mereka harus melempar bunga. Setiap. Tidak ada lewat begitu saja. Itu di Bali demikian. Dan selalu ada patung-patung arca-arca dengan pakaian mereka kotak-kotak. Kotak-kotaknya warna hitam putih. Saya tanya dulu, kenapa kok tiap-tiap arca dikasih pakaian? Kenapa? Oh, kami harus berbaik-baik bukan dengan dewa kebaikan saja, tapi juga dengan dewa kejahatan. Kalau kita tidak berbaik-baik dengan dewa kejahatan, maka kejahatannya akan menimpa kita. Jadi mereka lempar itu bunga. Selalu mereka lemparkan di tiap persimpangan, dimanapun. Sebelum mereka keluar dari Bali, mereka akan selalu lemparkan di semua perjalanan. Ketika mereka ketemu persimpangan, jadi di kendaraan, di bus, waktu itu saya naik bus ya. Di bus itu banyak sekali ditumpuk-tumpuk itu takar-takar kembang, bunga setakar itu banyak sekali karena mereka tidak akan lempar gitu, tapi setakar. Tiap kali lewat setakar. Jadi mereka sudah tahu berapa kali mereka akan lewat pada tikungan-tikungan, mereka sudah siapkan takar-takar bunga. Mereka berbaik-baik dengan dewa kebaikan, tapi mereka juga berbaik-baik dengan dewa kejahatan, supaya jangan dewa kejahatannya murka karena tidak dikasih makan. Dan mereka lempar itu untuk dua dewa yang mereka akui. Mereka tahu ada Brahma, ada Wisnu, ada Shiva. Shiva adalah dewa kejahatan. Jadi bukan kepada dewa Wisnu saja, tetapi juga dewa Shiva. Ada dewa kebaikan, ada dewa kejahatan. Mereka harus berbaik-baik. Kalau alam ini yang pegang adalah Tuhan kita, Allah kita, maka kepada kita diingatkan untuk kita harus tahu bagaimana kita menyembah Allah yang menciptakan alam dan isinya, termasuk kita di dalamnya. Kita harus tahu bagaimana kita menyembah Allah lebih daripada waktu yang lalu. Yang pegang alam adalah Tuhan kita. Dan ketika kita tidak menyembah di dalam roh,
dan kebenaran, maka itu sama artinya dengan kita menantang kehendaknya. Malam tadi puluhan ribu sudah pergi mengungsi karena mereka tidak dapat menyangka akan berapa lama kemarahan Gunung Kelut. Di sekeliling kami ada 3 gunung yang besar. Ada Gunung Kelut di daerah Kediri, Blitar, ada Gunung Ijen, ada Gunung Panderman. Itu ada di sekeliling. Dan BMKG telah mengingatkan waspada. Karena nular, kalau sudah satu meletus maka yang lain ikut-ikutan. Mereka peringatkan, lebih baik lari mengungsi. Kita nggak tahu berapa besar kekuatan yang akan dimuntahkan. Mereka tidak tahu. Tetapi firman Allah berkata, berjaga-jagalah. Jangan coba menantang Allah dalam kondisi sekarang. Lebih baik kita berbaik-baik dengan Allah. Lebih baik kita menyenangkan hatinya. Lebih baik kita berkenan, hidup berkenan kepada Allah. Allah sediakan pemeliharaannya. Jawa Barat banyak gunung. Bahkan gunung yang terbesar yaitu Gunung Krakatau yang ada di laut di Selat Sunda. Dan kita sudah tahu ketika beberapa puluh tahun yang lalu ketika Gunung Krakatau meletus. Ada Gunung Galunggung, tapi lebih jauh. Ada Gunung Salak. Tapi gunung yang terbesar adalah Krakatau, yang letaknya di dasar laut. Bukan seperti Gunung Galunggung, bukan seperti Gunung Salak. Tapi Gunung Krakatau itu yang kelihatan adalah ujung puncaknya. Tetapi yang sangat berbahaya adalah Gunung Krakatau karena magmanya ada di bawah laut. Kalau dia tidak di bawah laut, entah sudah meletus berapa banyak kali. Dia ada di bawah laut dan di bawah laut saja bisa meletus. Banyak yang akan terjadi. Tapi firman Allah berkata, berikanlah persembahan seperti persembahan ibu jandai. Persembahkanlah seluruh hidupmu pada hari-hari ini agar kita tahu bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Persembahkan hidup kita. Dalam hidup yang ada tidak bisa bermain lagi. Tapi dalam hidup yang ada, kita harus tahu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Bukan nanti, tapi hari-hari ini. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan yang menyenangkan Tuhan akan memagari kita, akan membentengi kita, akan menjaga kita. Ketika Mesir sedang menangis, orang-orang Israel tidur dengan nyenyak. Ada pemeliharaan Allah yang begitu sempurna pada hari-hari ini, terasa kepada orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sangat terasa. Ada perhatian Allah, ada penjagaan Allah, ada hal-hal yang sangat dikerjakan Allah untuk mencerikan mata kita. Ini
bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang bisa menjaga kita. Mengapa? Karena Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kepada orang-orang Mesir adalah hukuman, kepada orang-orang Israel yang berkenan kepada Allah adalah perlindungan. Kita sedang membutuhkan ini. Gak cukup dengan berkat yang kita doakan, tapi perhatikan ada perlindungan yang sangat yang kita butuhkan sekarang. Ada perlindungan yang sangat. Baru selesai dengan banjir kita ya. Baru selesai. Tanggal 12 dinyatakan Jakarta bebas banjir. Jadi jangan enak-enak. Kita segera melihat adanya pergerakan bumi lain setelah banjir. Tetapi kalau kita tahu bagaimana menyenangkan Allah, maka Allah akan pagar kita. Dia akan jaga kita. Jangan coba sakiti hati Tuhan, saudara. Jangan coba. Jangan nantang tangan Allah teracung untuk memurkai kita. Jangan. Mari kita belajar bagaimana caranya kita bisa menyenangkan Tuhan. Allah tahu yang Dia lakukan. Kepada saudara dan saya ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Belajar menyenangkan Tuhan. Berikan persembahan. Itu kalimat-kalimat yang harus kita perhatikan saksama. Ini yang harus kita buat hari ini. Dan kepada setiap kita diberi kesempatan semakin menyenangkan.